Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Rizky. Saya ingin menjelaskan tentang pembiayaan syariah dan pengertian gadai syariah. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pengertian gadai syariah dalam kurung ran. Gadai dalam bahasa Arab disebut ran. Ran menurut bahasa adalah jaminan hutang gadaian, seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syara, artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisi ran adalah barang yang digadaikan. Ran adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Jadi kesimpulannya bahwa ran adalah menahan barang jaminan pemilik, baik bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Penggadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah untuk solusi pendanaan yang tepat, praktis, dan mententeramkan. Selanjutnya, rukun gadai syariah. 1. Akhid adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Kedua, marhun, barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan ran untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang. Yang ketiga, marhun bih dalam kurung utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang keempat, sihat ijab dan khobul, yaitu kesepakatan antara rahin dan marhun dalam melakukan transaksi gadai. Selanjutnya, gadai syariah. Dalam menjalankan transaksi ran harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Di antaranya ada 4 syarat akhid. Baik, yang satu syarat akhid baik rahin atau murtahin adalah harus ahli terbaru, yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, tidak boleh bodoh, tidak boleh gila, dan orang yang terpaksa, seperti tidak boleh seorang wali. Yang kedua, marhun bih utang. 1. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin. Kedua, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak dapat dimanfaatkan maka tidak sah. Ketiga, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Selanjutnya, marhun barang. 1. Harus merupakan harta yang didapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. Yang kedua, marhun harus mempunyai nilai yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, harus jelas dan spesifik dan harus bagus. Yang keempat, marhun itu sah dimiliki oleh rahin. Yang kelima, merupakan harta utuh, tidak bertebaran dan beberapa tempat dan tidak rusak. Selanjutnya, sikhat ijab dan khobul. Syaratnya adalah sikhat tidak boleh diselingi dengan ucapannya yang lain, dan ijab, khobul, dan diam terlalu lama pada transaksi. Tidak boleh serta tidak boleh. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Praktek pembiayaan di perbankan syariah mempunyai sebuah subsistem yang harus
mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip mudharabah, prinsip musyarakah, prinsip murabahah, dan prinsip ijarah. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut. 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah. Yang kedua, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istiqna, dan prinsip asyalam. Ketiga, pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip ijarah sewa murni dan ijarah al-mutahiyah bitamlik sewa beli atau sewa dengan hak opsi. Ketiga, sistem pembiayaan tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang kedua, sistem jual beli. Sistem jual beli didasarkan pada jual beli barang yang biasanya untuk pembiayaan barang produktif. Misalnya pembelian barang pesanan. Pada ini acara praktek ada 3, yaitu prinsip mudharabah dan istiqna dan assalam. Yang ketiga, sistem sewa ijarah termasuk salah satu pembiayaan di perbankan syariah. Menurut ijarah adalah akad pemindahan hak pengguna atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Dari sini kesimpulannya, perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari prinsip mudharabah, prinsip musyarakah, prinsip murabahah, prinsip istiqna, prinsip salam, dan prinsip al-ijarah al-mutahiyah bitamik mempunyai sistem serta bentuk struktur hukum, yaitu sistem bagi hasil, sistem jual beli, dan sistem ijarah.